wa'lam, ketahuilah, annahu, bahwasanya, yajibu syar'an, yakni wajib menurut syara, menurut agama ini wajib. Ya, ini kalau wajib menurut agama ada konsekuensi. Kalau bahasa orang sekarang mah konsekuensi. Itu Bapak kaget gitu, kira-kira Bu? Orang ya. Saya juga dari guru itu bahasanya konsekuensi. Kalau bahasa kita mah ada akibat begitu. Ada akibatnya. Kalau wajib menurut syara ini ada akibatnya tadi. Akibatnya apa? Akibatnya tadi yang namanya wajib mah kalau ditinggalkan berdosa, kalau dijalankan atau ditunaikan mendapatkan ganjaran yang besar. Dan yang paling penting kalau masalah akidah, keyakinan, kalau meyakini, atau karena wajib sifatnya wajib ini meyakini, kalau dia yakin seyakin-yakinnya maka disebut imannya sah. Kalau imannya sah, ini dapat ganjaran surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sebaliknya, kalau nggak yakin, berarti imannya ora sah, imannya kagak sah, dan ganjarannya sebaliknya, repot itu. Makanya ini masalah keyakinan. Apa dikata-dikata yang kita disuruh pelajari yang barusan ini dikatakan, wa'lam annahu yajibu syar'an, bahwa ketahuilah wahai orang-orang Islam, orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, yajibu syar'an, ini wajib menurut agama. Apa wajib menurut agama itu dikatakan? Yang wajib adalah ya bagi yang mukallaf ya. Ini ada kata-kata mukallaf. Nah, kalau kata-kata mukallaf biar paham nanti dijelasin ini. Bahasanya kok mukallaf di sini. Ya. Wajib bagi setiap orang mukallaf, belum dijelasin mukallaf itu siapa, apaan. Apa wajibnya? Yakni mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sifat-sifatnya, sifat wajibnya, sifat mustahilnya, dan sifat jaiz bagi Allah, dan juga Rasulnya, baginda Rasul, beserta ya sifat-sifat zatnya. Ya, sifat-sifat Rasul juga sama, wajib bagi Rasul, mustahil bagi Rasul, dan zaiz bagi Rasul. Itu hukumnya wajib tuh, bagi orang yang mukallaf. Dan kita belum ngaji nih mukallaf, apaan sih mukallaf ya? Ini mah kita baca aja tulisan tuan guru yang ditulis sama guru kita ini, Kiai Haji Bahrul Darban tadi, dikatakan ditulis di sini ya dari beberapa referensi kitab, yajibu ala kulli mukallafin ya annahu yajibu syar'an, wajib menurut syara', menurut agama bagi orang yang mukallaf, yakni mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mengenal sifat-sifatnya. Ada sifat wajib, sifat mustahil, sifat zaiz, dan juga mengenal Rasulnya ya, baginda Rasul Nabi kita Muhammad beserta sifat-sifatnya, sifat zaid, sifat mustahil, sifat wajib. Itu hukumnya wajib. Kalau wajib kan tadi udah jelasin di depan. Ya kalau wajib mah kalau ditinggalkan berdosa dan ada risikonya, imannya kagak sah. Karena mengenal Allah itu sebelum yang lain-lain. Kan udah berulang berkali-kali itu. Awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilah bistiqan. Yang mula-mula wajib kepada setiap manusia sebelum yang lain-lainnya, sholat dan lain-lainnya, ibadah lainnya, adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seyakin-yakinnya. Karena kan ibadah hakikatnya menyembah, kata itu, menyembah. Lah kalau orang kenal yang disembah siapa, orang jadi ibadahnya. Nah,
Yang kita sembah siapa? Allah. Ya harus kita kenal dulu melalui sifat-sifat tadi itu. Ya, melalui mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Ada sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Paham kira-kira? Hah? Nah, kalau paham udah rapi berarti saya ngaji. Ini ibu penting sekali karena berkaitan sama kita semuanya. Apalagi buat saya, buat semuanya, buat anak-anak kita yang paling penting juga nih sampein ya. Apa dikatakan? Wa'lam, kalau ada kitab itu. Wa'lam annahu yajibu syar'an ala kulli mukallafin wa huwa, tuh dijelasin di situ. Wa huwa artinya yaitu, bahwa yang disebut mukallaf itu kalau bahasa kitanya orang sini, mukallaf itu artinya dewasa. Apa bu? Dewasa. Dewasa hidup nggak kira-kira ya? Dewasa. Kalau bahasa kita lagi apa dewasa tuh kira-kira? Hah? Tua. Wah tua mah aki-aki. Dewasa. Ah? Iya ini dewasa. Ini kita kan belajar mukallaf. Nanti balik beserta teman-temannya itu menuju bahwa orang disebut mukallaf begitu. Ini mah mukallaf lu artiin mukallaf kalau bahasa Indonesianya dewasa. Kalau lawannya ada gampang, lawannya namanya bocah. Apa? Bocah. Bocah itu lawannya tadi apa? Hah? Iya, dewasa. Mukallaf ya. Wahwa mukallaf. Apa mukallaf wahwa? Yang pertama nanti cirinya ada 4 dah, pahamin. Bahwa yang disebut dengan mukallaf itu kalau bahasa Indonesianya mukallaf dibebani. Apa? Dibebani. Dibebani. Mukallaf artinya dibebani. Jadi kalau udah dibebani dia disebut dengan dewasa. Dewasa udah terbebani. Ada aturan-aturannya. Ya, orang bisa disebut mukallaf itu berdasarkan 4 kategori, berdasarkan 4 kriteria, atau berdasarkan 4 hal dah. Kalau bahasanya kriteria apa tuh kategori repot, bahasa mana itu mah ya, bahasa orang kuliah ya. 4 hal dah. 4 hal ini bila ada maka orang tersebut disebut mukallaf begitu. Wahwa yang pertama dikatakan situ apa? Yang pertama al-baligu. Ada tulisan tadi kita baca al-baligu bahasa Arab, cuman udah dijadiin bahasa Indonesia. Bahasa Arab jadi bahasa Indonesia. Ada nggak selain balik bahasa Arab dulunya jadi bahasa Indonesia? Ada nggak? Apa tuh? Masjid. Masjid itu bahasa mana? Bahasa Arab. Masjid. Musolla ada. Musolla. Musyawarah. Nah itu kan bahasa Arab sudah jadi bahasa Indonesia. Ini juga balik sama tuh. Balik tulisannya banyak panjang. Balik bahwa kriteria atau tanda orang bisa termasuk disebut dengan mukallaf yang pertama tandanya balik. Balik itu apa tadi? Dewasa. Lawannya bocah. Kalau untuk laki-laki tandanya ada 2. Kalau untuk perempuan balik itu tandanya ada 3. Ingetin, buat laki-laki tanda balik ada 2. Buat perempuan ada 3. Balik. Ini penting biar kita punya anak udah ketahuan balik apa belum tahu lagi nanti. Untuk laki-laki bila umurnya 15 tahun. 15 tahun cirinya tuh. Kalau udah 15 tahun balik udah. 15 tahun ke atas balik. Tuh ciri pertama disebut balik bagi laki-laki bila usianya 15 tahun. Kira-kira ibu-ibu udah ada nggak 15 tahun umurnya? Hah? Jadi itu mah buat yang laki-laki dulu ya.
Yang laki-laki umurnya 15 tahun. Yang kedua, tanda balik buat laki-laki adalah khurujul mani atau keluar mani, bisa karena mimpi maupun lainnya. Maksudnya umur tuh bocah, anak kita baru 9 tahun, cuman keluar mani karena mimpi dan lainnya, itu disebut bocah kita udah balik. Umur 10 tahun mimpi basah keluar mani, disebut anak itu udah balik. Umur 12 tahun keluar mani, itu disebut sudah balik. Umur 15 tahun belum keluar mani, balik apa enggak? Balik apa enggak? Karena umurnya udah 15 tahun. Itu namanya tanda balik. Itu yang laki-laki 15 tahun atau keluar mani, disebut balik. Ini balik nih ya. Orang itu syaratnya atau tandanya ini untuk bisa disebut menjadi mukallaf, syaratnya pertama balik. Kalau laki-laki umurnya 15 tahun atau keluar mani, bisa ngimpi dan juga lainnya, itu disebut balik. Kalau sudah balik nanti menuju namanya orang mukallaf nanti. Ini baru satu tandanya atau cirinya bahwa orang disebut mukallaf, cirinya satu adalah balik. Nah sekarang ada orang umurnya baru 7 tahun, udah balik apa belum? Disebut bocah. Atau yang umurnya 9 tahun ke bawah dah disebut anak-anak atau bocah. Itu meninggal dunia belum balik. Kira-kira masuknya masuk surga apa masuk neraka? Hah? Iya, udah jelas itu mah. Kata para ulama yang Tuan Guru sering jelaskan tuh, ada namanya ulama Imam Nawawi, bukan Syekh Nawawi ya. Imam Nawawi punya kitab namanya Al-Minhaj, yakni kitabnya syarah penjelasan daripada kitab hadis Sahih Muslim. Di situ dijelaskan, ada kata Tuan Guru kita bahwa yang meninggal usia 7 tahun atau anak-anak kita yang meninggal dunia, maka dikatakan minan najid, termasuk kategori orang atau anak yang selamat karena belum balik ya, belum balik, belum sampai dakwah kepadanya, belum ada masuk ajaran Islam kepadanya, belum kena mukallaf, li'annahu ghairul mukallaf, karena mereka belum mukallaf ya. Minan najin, masuk surga tabungan itu yang umurnya 7 tahun, 5 tahun, 4 tahun meninggal dunia karena belum mukallaf, masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sepakat para ulama. Lalu bagaimana tuh kalau orangnya atau mababanya bukan keluarga muslim, bukan orang Islam ya? Kira-kira itu bocah yang meninggal dunia masuknya surga atau masuk neraka? Hah? Bocah belum balik ini, bocah 7 tahun, 5 tahun meninggal dunia, cuman bukan orang Islam ya, bukan muslim, bukan mukmin, itu masuk surga apa masuk neraka? Itu bocah. Hah? Bocah? Hah? Nah, ini kata para ulama, dengerin jawabannya. Itu kata para ulama, bocah sama. Kalau masih bocah mah, mau anaknya si Ahoy mau siapa, dia masuk surga karena belum mukallaf. Berdasarkan hadis Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap anak dilahirkan di atas fitrahnya, yakni fitrah Islamiyah adalah dasarnya Islam. Makanya mereka masuk surga kalau belum mukallaf, walaupun bukan beragama Islam. Paham tuh mukallaf apa paham balik? Paham? Tuh,
Ada lagi kalau ditanya misalkan malaikat, malaikat mukallaf apa enggak? Malaikat, malaikat, bu malaikat mukallaf enggak? Malaikat, malaikat tidak termasuk kategori mukallaf. Mengapa? Karena dia mah adanya akal doang, kagak ada nafsu. Adanya ibadah dan taat doang, kagak ada nafsu. Imannya malaikat otomatis meningkat terus. Ibadah dan taatnya malaikat otomatis juga dia mah taat terus. Makanya dia tidak termasuk kategori mukallaf. Jin, bu, jin. Pernah dengar jin? Di jin mukallaf, kategorinya masuk mukallaf apa enggak? Terbebani oleh hukum enggak nih jin ini? Terbebani untuk belajar tauhid enggak nih? Jin. Ya kan kalau kita tadi wajib tuh belajar tauhid ya kan? Ya, yang setiap mukallaf itu wajib belajar tauhid, artinya mengenal Allah. Nah, kalau jin bagaimana jin? Hah? Jin. Nah, kalau jin sama kita, dia terbebani kewajiban untuk belajar tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jin mah lebih dulu. Jin itu kalau kewajibannya dia mah begitu brojol dari emaknya jin itu udah mukallaf. Mengapa? Jin itu kayak ayam, begitu lahir bisa jalan. Misalkan nih sekarang nih, ini kan jam 11 jin lahir, itu cuma jam 12 nanti zuhur udah wajib sholat ya. Kalau kita mukallafnya nunggu 15 tahun, nunggu sampai balik. Kalau jin mah kagak. Begitu dia brojol dari orang tuanya si jin, itu udah kena mukallaf, wajib mengenal Allah, wajib belajar tauhid, udah wajib sholat dia mah. Dia mah kalau lahir langsung bisa jalan kayak ayam begitu. Itu jin. Ya. Jin bisa dibeli, bisa dijual nggak jin tuh? Bu, ada nggak yang ada nggak yang jual jin? Hah? Jual beli jin ada nggak? Hah? Pernah dengar? Jin? Hah? Oh, di Tasik ada bacaan, kalau punya tuyul supaya jangan dikeluarin, dikandangin aja tuh, pakai spanduk tuh di Tasik. Ada pernah dengar beritanya begitu? Iya. Ya. Jin boleh dijual beli kalau mereknya Lepis, ya. Mereknya Lomen boleh jual beli. Nggak ada yang jual beli jin ya. Atau jin boleh nggak dinikahin jin? Hah? Enggak, jin boleh dinikahin nggak? Boleh kalau namanya jin Salimar, boleh. Ada, itu kan jin juga ya. Jini Rahman, boleh. Itu malayan alam ya. Jadi itu mukallaf, bedanya malaikat, beda jin. Jin mah mukallafnya lebih cepat. Kalau kita mah 15 tahun usianya atau mimpi ya keluar mani baru termasuk kategori mukallaf dewasa. Nah, itu berapa tuh syaratnya buat laki-laki tadi? 2 tandanya daripada dia balik. Bagi perempuan berapa? Bagi perempuan 3. Berapa? Pertama usianya 15 tahun atau baru 9 tahun keluar mani ya, atau mens ya, atau 10 tahun sama begitu, atau 12 tahun ya, belum sampai 15 tahun tapi sudah head, sudah keluar mani, itu tandanya balik. Apalagi mah 15 tahun. Saya tanya, udah 17 tahun belum men, kira-kira balik apa enggak? 17 tahun balik, umurnya sudah lewat 15 tahun. Ini penjelasan pertama. Kira-kira kita masuk nggak kategori yang pertama nih? Udah balik apa belum? Masuk apa enggak? Masuk. Berarti nomor 1 kita sudah masuk, termasuk orang yang balik. Tuh.
Nanti kan kalau udah memenuhi syarat yang 4 itu baru kita disebut mukallaf. Kalau nggak memenuhi syarat yang nggak mukallaf gitu kan. Itu syaratnya baru satu, apa namanya? Balik. Bahwa yang disebut orang mukallaf itu satu kriterianya balik. Yang kedua nih kita baca berdasarkan kitabnya al-aqilu. Apa artinya? Berakal. Kalau umur 17 tahun sudah head, cuman kalau pagi-pagi pebuntelan, ngulonin sambil tawa baik. Ngulonin sambil tawa baik, ngulonin sambil tawa baik. Nah, itu termasuk mukallaf apa enggak? Nah, karena syarat yang kedua biar dia sudah balik, tapi kalau enggak berakal atau hilang akal, maka dia tidak termasuk orang mukallaf. Nggak ngaji tauhid, nggak kenal Allah, nggak apa-apa dia mah, bebas. Mau sembahyang mau kagak juga nggak apa-apa. Mau belajar atau mau ngaji tauhid atau enggak, ini mah yang kedua, yakni berakal. Ini disebut kategori yang kedua, al-aqil, yakni berakal. Kalau 7 tahun hilang akal atau gila, ada nggak? Banyak kemarin tuh waktu orang COVID ya, sakit yang kemarin tuh yang luar biasa, bisa ada tuh. Babanya nggak ada, emaknya yang nggak ada, akhirnya gangguan jiwa, ya, hilang akal. Kalau mau banyakkan lagi ya nanti ngeliat dah. 10 bulan 8 bulan lagi dah ya, iya kira-kira tuh ya. Ada orang uangnya banyak, alhamdulillah, ruas rezeki, banyak uangnya, temennya main ke rumahnya, bang ikut caleg aja, karena dia uangnya banyak, rezekinya lancar, kontrakannya tanahnya banyak. Temennya datang nggak sengaja lagi main, bilang, bang ikut caleg biar jadi anggota dewan. Akhirnya beneran dia ngikut, tertarik, ngikut ya, akhirnya ngikut, kontrakannya habis, duitnya habis, jatuh susah ya, akhirnya naik apa? Naik puun, naik pohonan. Nah, yang begini kira-kira masuk surga apa enggak? Dilihat dulu kapan gilanya. Kalau tadi yang 7 tahun udah pasti dia mah belum belum kena tuntunan kewajiban dan lain, masuk surga itu mah. Nah, kalau yang tadi udah 50 tahun ya, jadi caleg, tiba-tiba calegnya gagal, rumahnya dijual juga, pekerjaan yang nggak ada, nggak jadi dewan ya, akhirnya hilang akal, naik pohon. Nah, itu namanya hilang akal. Masuk surga apa enggak itu? Dilihat dulu tadi. Kalau umurnya sebelum hilang akal ya, artinya dia kan balik 15 ya kan, misalkan 50 hilang akal, dihitung aja apa dia sebelumnya itu sehat, itu ibadah apa kagak. Iya. Kalau nggak ibadah ya bagaimana, itu dihitung. Tapi setelah hilang akal kagak dihitung. Kalau dalilnya lengkap itu Pak, rufi'al qalam an salasati, diangkat hitungan itu nggak direken. Kapan? Kalau orang dari bocah sampai balik, orang yang hilang akal sampai dia ingat kembali, itu mah diangkat. Itu yang kategori kedua. Kita termasuk nggak mukallaf tuh? Kita berakal apa enggak nih? Kita gila apa enggak? Berakal apa enggak? Berarti syarat yang kedua al-aqil, berakal, masuk kita. Berarti udah berapa kategori yang masuk sama kita? 2. Kita balik juga, kita berakal juga. Yang ketiga nih, kita singkat.
Yang ketiga namanya salimul hawasi, ya